Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwasi Mukti dari kelas 1213. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas sejarah tentang kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru di wilayah Kalisalak. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai? Insya Allah siap waktunya. Terima kasih Pak. Saya sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama Bapak siapa dan apa jabatan Bapak di kelurahan sini atau di desa ini? Perkenalkan, nama saya Nur Rahim dari Desa Kalisalak, RT 1 RW 6, Kecamatan Kepasen, Kabupaten Banyumas. Untuk sementara ini kami diamanati oleh warga sebagai Ketua RT 01 RW 06 Desa Kalisalak untuk masa jabatan sampai periode tahun 2027. Oke. Baik, kita langsung saja. Saya wawancari Bapak yang pertama. Bagaimana Bapak mengenang suasana di Desa Kalisalak ini pada tahun 1980-an? Apa perbedaan dengan sekarang? Kalau pada tahun 1980-an suasana masih sepi, banyak sawah dan kendaraan juga masih sedikit. Warga saling mengenal, sering diadakan kegiatan gotong royong, baik membangun rumah ataupun yang lainnya. Dan sekarang untuk masalah kegotong royongan, terutama tenaga, itu sudah agak jauh berbeda. Sekarang juga lebih ramai dan pembangunan juga lebih maju. Demikian. Oke, mungkin di sini di desa ini lebih sedikit maju ya Pak, karena dari segi lingkungannya dan juga kerjasama timnya lebih akrab lagi gitu ya Pak ya. Ya pasti kalau untuk masalah pembangunan dan juga keadaan desa dibanding tahun 80-an sampai tahun ke 2000-an ini jauh sekali perbedaannya, baik dari segi pembangunan ataupun juga dari segi keamanan kemasyarakatan lingkungan. Oke, baik, langsung nomor yang kedua. Dulu apakah ada program swasembada pangan dan revolusi hijau? Bagaimana ketersediaan beras saat itu Pak? Kalau waktu dulu sangat cukup tersedia karena hasil panennya meningkat, harga juga masih terjangkau bagi masyarakat, dan sawah pertanian itu masih luas, sawah masih keadaan subur dan tidak terlalu banyak hama, jadi panennya bisa meningkat dan melimpah. Oke. Baik, lanjut saja ke nomor yang ketiga. Apakah Bapak ingat kapan listrik dan jalan aspal mulai masuk ke daerah ini? Seingat kami, untuk lampu listrik dan juga jalan aspal berkisaran tahun 1980-an sampai 87 adanya pengaspalan dan juga listrik masuk desa. Jalan mulai diaspal dan untuk keadaan kemasyarakatan sangat senang karena jalan sudah diaspal dan juga sudah ada penerangan melalui listrik masuk desa. Oke, baik. Oke, lanjut ke nomor 3. Bagaimana kegiatan masyarakat saat itu? Apakah Karang Taruna atau Siskambling masih aktif sekali ataukah tidak? Kalau dulu sistem ronda atau siskambling aktif dan juga malah rutin setiap malam ada kegiatan keliling lingkungan, dan
kegiatan Karang Taruna serta PKK juga rutin diadakan. Oke. Baik, kalau soal bagaimana keamanan di lingkungan ini, apakah terasa aman waktu dulu-dulu gitu Pak? Untuk lingkungan cukup aman, tapi untuk pengawasan dari aparat keamanan juga ketat. Kami pernah mendengar tentang operasi keamanan seperti Petrus atau yang lainnya, atau sistem rolling dari polsek ke lingkungan khususnya di wilayah-wilayah jalan kabupaten atau jalan pelosok desa. Oke. Ini ada pertanyaan lagi tentang bagaimana sih suasana saat pemilu pada waktu itu, saat pemilihan desa atau partai tertentu gitu Pak? Kalau dulu seingat saya untuk pemilu tetap dilaksanakan dan tetap berjalan dengan luber, tetapi biasanya yang saya tahu dan yang saya dengar itu ada arahan dari perangkat desa untuk memilih salah satu partai gitu. Oke. Terus apa yang Bapak pelajari di sekolah tentang Pancasila itu? Waktu SMP atau SMA gitu, SD gitu? Yang kami tahu yaitu kami diajarkan tentang nilai Pancasila dan juga untuk mengikuti penataran P4 agar kami bisa memahami dan mengamalkan asas atau juga Pancasila sebagai kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Oh begitu ya Pak. Oke. Terus apa yang Bapak ingat saat krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998? Waktu itu harga barang sangat naik dan sangat tinggi dan ekonomi masyarakat sulit. Maka banyak orang yang merasa khawatir sampai akhirnya terjadinya demonstrasi ataupun juga akhirnya turunlah sebuah jabatan presiden, yaitu Bapak Presiden Widodo untuk mundur dari jabatan sebagai presiden di masa itu. Gitu. Oke. Menurut Bapak, pelajaran apa yang bisa diambil untuk generasi muda dari masa Orde Baru ini? Generasi muda harus menjaga semangat gotong royong dan pembangunan, tetapi juga harus menghargai demokrasi, kebebasan berpendapat. Artinya di masa periode Orde Baru ini, generasi muda harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah mengeluangkan waktu buat saya mewawancari Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.